Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Abdul Bahri dengan NIM A1Q1210068. Soal genap. Di sini saya akan membuat video mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Baik, mungkin langsung saja. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, karena manusia telah dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya. Kaum psikoanalisis berpendapat bahwa manusia digerakkan, dikontrolkan dorongan-dorongan instruksi dari dalam dirinya, tenaga dalam, untuk memuaskan biologisnya. Rogers, tokoh humanistik, berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengerahkan dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, tersosialisasikan, dan dalam beberapa hal dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum humanistik Skinner menganggap bahwa manusia sepenuhnya makhluk reaktif dan tingkah lakunya dikontrol oleh fakta-fakta di luar. Lingkungan menjadi penentu tunggal tingkah laku manusia. Manusia tidak pada dasarnya baik atau jelek, tetapi netral. Menjadi baik atau jelek tergantung lingkungannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat mengerahkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual dan sosial yang mampu menggerakkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai. Selama hidupnya, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang bergantung kemungkinan baik dan jahat. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahwa ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungannya. 2. Jelaskan apa perbedaan kelompok dengan kategori. Kelompok adalah sekumpulan individu berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Atau bisa juga dikatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan individu yang berkumpul, memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kelompok ialah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan juga memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. Dengan itu mereka akan saling terikat bersama dengan serangkaian hubungan sosial khas. Dalam tersebut bisa terorganisasi dengan secara ketat dan berjangka panjang, namun dapat pula bersifat sementara atau cair. Sedangkan kategori sosial adalah teori yang menyatakan bahwa meskipun kehidupan masyarakat modern bersifat heterogen, orang-orang yang memiliki sejumlah karakteristik yang sama akan memiliki kesamaannya gaya hidup tradisional seperti umur, jenis kelamin, pendapat, pendidikan, tempat tinggal, atau hubungan agama manusia. Mengelompokkan orang atau dirinya sendiri, memberi label berdasarkan agama, suku, profesi merupakan contoh kecil dalam
pengkategorisasian. Kategorisasi berdasarkan pada proses kognitif dari perilaku kelompok yang merupakan hasil dari konteks mereka. Membangun diri dalam kelompok. Hasil dari kategorisasi berupa prototipel anggota kelompok. 3. Jelaskan fakta-fakta yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangan. Adapun fakta-fakta yang menghalangi penguasaan tugas-tugas perkembangan yaitu tingkat perkembangan yang mundur, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan tersebut, atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Tiada motivasi kesehatan yang buruk, cacat tubuh, dan tingkat kecerdasan yang rendah. Apabila individu pada awal masa dewasa tersebut tidak mampu menguasai salah satu saja dari tugas-tugas perkembangan seperti memilih prasangka hidup, karena kondisi fisik yang mengalami kecacatan mungkin akan menimbulkan kecemasan. Manusia yang mengalami cacat tubuh akan menemui hambatan pada penguasaan tugas-tugas perkembangannya, termaksud pada tugas memperoleh pasangan hidup. Walau bagaimanapun, manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam kondisi yang normal atau mengalami kelainan dalam perkembangan jasmani maupun sosialnya, akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. 4. Jelaskan apa yang akan terjadi jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol. Dimensi sosial merupakan konsep yang tertekan pada peran dari adanya hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Dengan hubungan yang baik, maka akan mengurangi risiko terjadinya konflik. Dimensi sosial melihat bagaimana bentuk sosialisasi, peran, dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia. Bagaimana cara-cara lingkungan sosial, hukum, keluarga, teman sebaya mempengaruhi perbentukan pandangan manusia terhadap seksualitas sehingga akhirnya membentuk perilaku seksual manusia. Namun bagaimana jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol? Contoh, pada dimensi sosial perempuan di negara-negara tertentu di mana perempuan dinilai rendah statusnya, para perempuan tersebut hanya akan memainkan peran yang dianggap tidak penting, dan karena hal tersebut status mereka pun menjadi rendah, maka akan ada permasalahan kesehatan perempuan dalam dimensi sosial. 1. Perkosa. Tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. 2. Pelecehan seksual. Pelecehan yang terjadi di tempat kerja berhubungan dengan tindakan yang ditujukan ke arah seksual, sehingga peran orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dukungan atau tanggung jawab pasangannya. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.